Giliran Arteria Dahlan dirujak netizen 3 tahun tak lapor harta kekayaan. Di LHKPN ada apa? Pelaku TPPU itu bisa pelaku yang utama yaitu principal violators, yaitu orang yang korupsi dan kemudian dia melakukan TPPU, yaitu mungkin hasil korupsinya diberikan kepada istrinya, dibelikan mobil untuk anaknya. Ini data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan yang official. Kalau nggak benar Anda tanggapin sebelum kesini. Ini yang saya katakan, negara ini nggak boleh jadi bahan lelucon, orang ketawa semua. Ya tentu dengan gaya, cara dan pola dia berkomunikasi lah saya kira yang membuat kemudian banyak orang menjadi kontra. Nah itu adalah pelaku, dia dapat yang double crimes, dia kejahatan asal, korupsi dan TPPU. Dia dua dalam satu berkas kalau bisa, pasal 75 kan disampaikan dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU dan lapor kepada PPATK. Ya, TPPU tindak pidana pencucian uang itu. Jadi sebetulnya ini kan cuma soal kita sebut aja seksinya isu ini. Jadi kalau ternyata PPATK memilih membocorkan itu pada Pak Mahfud, atau bukan membocorkan, sebetulnya adalah hak Pak Mahfud untuk mengetahui keadaan itu, lalu Mahfud membocorkan itu pada pers, itu menunjukkan bahwa memang ini disengaja untuk diucapkan. Giliran Arteria Dahlan dirujak netizen 3 tahun tak lapor harta kekayaan. Di LHKPN ada apa? Giliran Arteria Dahlan dirujak netizen 3 tahun tak lapor harta kekayaan di situs laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN ada apa? Diketahui lapor harta kekayaan di LHKPN merupakan sesuatu yang wajib bagi para pejabat negara untuk mendeteksi adanya dugaan korupsi hingga pencucian uang. Hal itu sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK melalui LHKPN bagaimana? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai salah satu upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Dasar hukum pejabat negara wajib melaporkan LHKPN merupakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Atas dasar hukum tersebut, setiap penyelenggara negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaan, baik sebelum menjabat, selama menjabat, atau bahkan setelah menjabat. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan sebagaimana dilihat serambinews.com Minggu 2 April 2023. Dari laman resmi LHKPN, terakhir laporan harta kekayaan pada 2019. Tercatat tanggal terakhir Arteria Dahlan melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019 atau 3 tahun yang lalu. Giliran Arteria Dahlan dirujak netizen 3 tahun tak lapor harta kekayaan. Di LHKPN ada apa? Giliran Arteria Dahlan dirujak netizen 3 tahun tak lapor harta kekayaan di situs laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN ada apa? Diketahui lapor harta kekayaan di LHKPN merupakan sesuatu yang wajib bagi para pejabat negara untuk mendeteksi adanya dugaan korupsi hingga pencucian uang. Hal itu sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.
melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK melalui LHKPN bagaimana? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai salah satu upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Dasar hukum pejabat negara wajib melaporkan LHKPN merupakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Atas dasar hukum tersebut, setiap penyelenggara negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaan, baik sebelum menjabat, selama menjabat, atau bahkan setelah menjabat. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan sebagaimana dilihat serambinews.com Minggu 2 April 2023 dari laman resmi LHKPN terakhir laporan harta kekayaan pada 2019. Tercatat tanggal terakhir Arteria Dahlan melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019 atau 3 tahun yang lalu. Giliran Arteria Dahlan dirujak netizen. 3 tahun tak lapor harta kekayaan di situs laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN ada apa? Diketahui lapor harta kekayaan di LHKPN merupakan sesuatu yang wajib bagi para pejabat negara untuk mendeteksi adanya dugaan korupsi hingga pencucian uang. Hal itu sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK melalui LHKPN bagaimana? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai salah satu upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Dasar hukum pejabat negara wajib melaporkan LHKPN merupakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.